Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairuni Sastiani dengan NPM 2213025012 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum basis data. Berikut merupakan form dari panduan ujian akhir praktikum genap basis data. Yang pertama yaitu buatlah dengan ketentuan tabel di atas. Soal yang pertama itu menggunakan CMD atau Command Prompt, kita disuruh untuk membuat tabel provinsi dan juga tabel identitas. Nah, pertama-tama kita buka XMPP terlebih dahulu, lalu klik Start pada A Page dan juga MySQL. Selanjutnya, kita buka Command Prompt. Seperti biasa, ketika kita sudah membuka command prompt, di awal kita akan mengetikkan perintah cd c.2 slice xmpp slice mysql slice bin. Selanjutnya mysql uroot. Nah, selanjutnya untuk melihat database apa saja yang sudah kita punya, kita dapat mengetikkan perintah show databases titik koma. Dan ini berikut merupakan database yang terdapat di komputer saya. Nah, selanjutnya untuk membuat database sesuai dengan perintah pada UAP, maka kita dapat mengetikkan create database underscore Khairuni Sastiani. Nah, selanjutnya kita klik show databases untuk melihat apakah database yang sudah kita buat itu ada atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat database yang sudah saya buat sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita use database underscore Khairuni Sastiani. Nah, untuk ketentuan yang pertama yaitu membuat tabel provinsi. Untuk membuat tabel, kita dapat mengetikkan perintah create table t_provinsi buka kurung. Selanjutnya kita ketikkan atribut-atribut apa saja yang dibutuhkan dalam tabel tersebut. Lalu kita tutup kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya untuk melihat apa saja yang sudah kita buat pada tabel T provinsi, kita dapat mengetikkan desk T_provinsi. Maka ini adalah hasil dari atribut yang sudah dimasukkan pada tabel T provinsi. Untuk yang kedua yaitu tabel identitas. Untuk membuat tabel identitas, kita dapat menggunakan create table t_identitas buka kurung. Selanjutnya kita masukkan atribut-atribut yang digunakan pada t identitas. Setelah itu kita tutup kurung dan jangan lupa titik komanya. Nah, untuk melihat atribut-atribut yang sudah kita masukkan pada tabel T identitas ini, maka kita dapat menggunakan perintah dex t_identitas. Maka atribut-atribut yang sudah dimasukkan akan muncul seperti ini. Dan ini sesuai dengan yang ada pada ketentuan ujian akhir praktikum genap. Baik, selanjutnya soal yang kedua yaitu membuat tabel dengan ketentuan mengisi data, mencari primary key, relationship, dan query. Untuk perintah nomor 2 ini menggunakan Microsoft Access untuk membuat tabel provinsi, tabel identitas, dan juga relasi antar tabel. Maka kita gunakan Microsoft Access. Microsoft Access dan kita gunakan Blank Database. Nah, di sini saya akan membuat dengan database Khairunisa. Seperti tadi. Kita klik create untuk membuat database baru. Nah, selanjutnya untuk membuat yang database pertama, kita gunakan design view. Dan yang pertama yaitu ketentuannya dengan membuat tabel provinsi. Maka kita ketikkan di sini t_provinsi. Nah, selanjutnya di sini terdapat ID provinsi, provinsi, dan juga kota. Maka di sini kita ketikkan ID provinsi.
Nah, untuk field name-nya ada ID provinsi, provinsi, dan juga kota. Nah, di sini untuk data type-nya saya menggunakan short text semuanya. Selanjutnya kita Ctrl S, kita save. Nah, selanjutnya kita buat apa saja yang ingin kita adakan di T provinsi. Saya akan buat ya. Nah, berikut merupakan isian data yang ada pada T provinsi. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang satunya, yang baru, yaitu mengenai tabel identitas. Teman-teman, di sini kita design view, lalu kita klikkan T_identitas, lalu klik OK. Nah, kita isi field name-nya. Di sini ada ID identitas, nama, gender, tempat, birthday, address, dan ID provinsi. Untuk ID identitas, data type-nya kita gunakan short text. Selanjutnya nama. Lalu gender, place, birthday. Nah, untuk gender sendiri kita gunakan lookup wizard. Terus I will type in the values. Kalau di sini kita isi dengan isian male dan juga female. Next, finish. Nah, selanjutnya untuk birthday kita gunakan data type-nya date or time. Lalu kita Ctrl S. Kita save dan kita masukkan datanya. Setelah selesai membuat data-data yang dimasukkan di T-identitas, selanjutnya perintahnya yaitu setelah mengisi data, mencari primary key, relationship, dan juga query. Oh ya, baiklah di sini ada menambahkan IPK mahasiswa, maka saya akan menambahkan IPK mahasiswa terlebih dahulu saja. Ini kita menggunakan data type short text, lalu kita ketikkan IPK. Lalu kita isi IPK-nya. Dimulai dari sini. Di sini sudah terisi data-data yang diperlukan sesuai dengan ketentuan, seperti berikut. Selanjutnya kita Ctrl Save. Nah, untuk primary key-nya sendiri, itu yang ada tanda kuncinya. Seperti di identitas, primary key-nya terdapat di sini,
ID identitas karena ada tanda kunci di sini, dan juga untuk T provinsi, primary key-nya terdapat di ID provinsi ini sendiri. Ada tanda kuncinya. Selanjutnya yaitu relationship. Kita akan membuat relationnya. Setelah semuanya di save, kita buat relationnya dengan kita buka menu database tools lalu relationships. Nah, di sini add selected tables pada T identitas dan juga pada T provinsi. Nah, selanjutnya untuk ID provinsi di sini kita drag bersama ID provinsi yang pada T provinsi, kita drag ke ID provinsi yang ada pada T identitas seperti ini. Jadi ID provinsi pada T provinsi, ID provinsi pada T identitas, lalu kita create. Nah, setelah membuat relationship, selanjutnya yaitu adalah membuat query. Kita save, lalu di sini kita buka menu create, lalu kita buka query design. Nah, di query design ini kita add table seperti tadi pada T identitas, add selected tables, dan juga pada T provinsi kita add selected tables. Hasilnya seperti berikut. Nah, apa saja data-data yang ingin kita gunakan? Di sini saya akan menggunakan ID identitas, name, gender, place, birthday, dengan cara klik 2 kali, lalu address, IPK, ID provinsi, provinsi, dan juga kota. Setelah kita membuat query-nya, lalu kita save. Dan nama query 1. Selanjutnya yaitu adalah membuat form. Lalu kita buka dulu query satunya dengan klik 2 kali. Nah, setelah kita buka query-nya, maka data-datanya sudah terlihat seperti ini. Lalu kita membuat form dengan buka menu create lalu form di sini. Nah, setelah itu untuk mengedit form, maka kita dapat menggunakan di sini design view. Nah, di design view kita dapat merapikannya ataupun merubah data-datanya. Di sini saya menggunakan nama judulnya data mahasiswa. Selanjutnya, memberikan background pada formulir. Nah, untuk memberikan background, maka kita dapat membuka format di sini, lalu background image. Lalu kita browse mana background yang sesuai atau yang kita inginkan. Tadi di sini saya sudah mendownload backgroundnya, lalu kita akan mencobanya. Nah, lalu kita edit-edit terlebih dahulu. Entah itu kita ingin mengubah fontnya ataupun ukurannya. Jika sudah kita edit, lalu kita akan lihat lagi di form view. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya. Nah, jika kita ingin melihat data-datanya, kita dapat menggunakan mix record di sini. Meskipun tampilannya kecil, ini masih bisa digunakan. Karena tadi menggunakan ID provinsi sebagai primary key, maka ini disesuaikan dengan primary key-nya. Seperti ini 011 dan dikelompokkan yang 011 terlebih dahulu. Lalu lanjut ke 012 dan seterusnya. Nah, untuk merapikannya atau membuat buttonnya, kita dapat menggunakan atau mengeditnya di design view. Lalu kita klik button. Kita edit terlebih dahulu. Di sini ada tombol button. Lalu kita taruh di sini. Ini record navigation. Go to next record. Next. Lalu ini kita ketikkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya untuk yang sebelumnya, untuk melihat data sebelumnya, kita dapat mengulangi hal yang sama dengan menggunakan go to previous record. Ini next, lalu kita seperti ini. Lalu finish. Nah, lalu kita edit ukurannya. Kita edit, kita taruh sesuai selera kita. Maka untuk melihat hasilnya, kita dapat melihat di form view. Nah, seperti ini.
Jika kita klik yang di sini, maka akan terlihat next record-nya, data-data selanjutnya, dan di sini untuk melihat previous record, untuk melihat data-data sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data. Microsoft ini merupakan aplikasi basis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Dalam basis data, Microsoft Access ini digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data relasional. Nah, perbedaannya antara menggunakan CMD dengan Microsoft Access ini menurut saya itu terletak pada cara pengguna berinteraksi dengan basis data. Contohnya di command prompt itu kita menggunakan antarmuka baris perintah. Sedangkan di Microsoft Access ini itu memiliki antarmuka grafis yang lebih nyaman gitu untuk pengguna. Dan kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan aplikasi Microsoft Access itu biasanya adalah karena banyak sekali tools-tools yang ada pada Microsoft Access maupun desain-desain yang pada Microsoft Access itu jika kita masih belum terlalu memahaminya, itu akan menjadi hal yang sulit uh, karena kita akan bingung dalam penggunaannya. Maka untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tools-toolsnya sambil dikerjakan ketika membuat ataupun kita mempraktikkan sambil juga belajar untuk mengetahui tools-toolsnya. Sedangkan dalam command prompt biasanya kendala yang dihadapi adalah ketika kita salah mengetikkan perintah baris di command prompt itu sendiri. Karena misalkan ketika kita salah menggunakan entah itu titik koma ataupun tanda petik, itu dapat menyebabkan error. Perlu ketelitian yang lebih dan perlu kehati-hatian dalam mengetikkan perintah-perintah yang ada pada command prompt. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.